Nabi-nabi ini wajib nggak dihafal oleh umat-umat Islam, Pak Ustadz? Ada pendapat yang mengatakan itu bukan sebuah kewajiban, tetapi akhirnya umat tidak terlalu peduli lagi dengan kisah-kisah para nabi. Mereka lebih tertarik dengan kisah-kisah aktor. Kebanyakan kan kalau nama nabi ini kan Saleh, Idris, Nuh, dan lain sebagainya. Terdengar itu seperti Arab. Apakah semua nabi ini memang orang Arab atau nggak ada yang Cina kayak gitu, Chan atau namanya Li kayak gitu, Pak Ustadz? Allah mengutuskan 124.000 nabi. Yang disebutkan Al-Quran cuma 25 saja. Nah, dari 25 nabi dan rasul ini hanya 4 orang yang turunan Arab. Kalau menjadi seorang Islam, minimalnya itu harus apa sih yang harus dilakukan? Rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Wah, berat Pak Ustadz. Enggak, ya itu. Minimalnya langsung 5 Pak Ustadz. Loh sebentar, tapi 5 ini semua simple. Kalau itu minimalnya, maksimalnya kayak gimana? Saya penasaran. Nah, maksimalnya tinggal ditambah yang sunnah-sunnah. Berat kali jadi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, kita sudah ada di tengah-tengah waktu puasa yang indah, Pak Ustadz. Saya pengen tanya, Pak Ustadz. Nabi-nabi ini wajib nggak dihafal oleh umat-umat Islam, Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau pertanyaan apakah wajib untuk dihafal nama-namanya, diketahui kisahnya, saya pribadi lebih cenderung kepada itu. Saya pribadi cenderung dengan pendapat itu, karena memang kalau kita mengatakan dia bukan kewajiban, kemungkinan besar ya seperti yang terjadi sekarang. Kalau kita temukan umat Islam, lalu kita tanya, tolong susun dan sebutkan 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka tidak bisa menyebutkan semua. Baru nama saja mereka belum bisa. Apalagi kalau kita sudah tanyakan tentang kisahnya. Maka mungkin lebih jauh lagi mereka tidak ketahui. Padahal kita sudah sampaikan di episode kita pertama tentang masalah Nabi Adam. Kita harus tahu histori manusia ini sebenarnya beranjak dari nabi-nabi. Bukan dari kisah yang lain. Nabi pertama diciptakan Nabi Adam. Dari situlah mulai beranjak semua kisah manusia ini. Suka dukanya lah. Makanan, minuman, pakaian, kemudian senang, sedih. Kemudian terwariskannya semua karakter dan kebiasaan, semua itu dari Nabi Adam. Dan kita sudah jelaskan di Nabi Adam alaihissalam, beliau bukan manusia purbakara, tapi beliau adalah manusia yang sempurna, yang paling sempurna, yang paling tampan, yang paling sempurna secara fisik, kemudian yang paling sempurna akhlaknya, karakternya, yang paling luas dan sempurna ilmunya. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah telah mengajarkan Nabi Adam setelah diciptakan nama segala sesuatunya. Maka pendapat yang kuat mengatakan semua nama-nama benda yang ada, bahkan nama-nama malaikat di langit, semua bahasa pun dikuasai oleh Nabi Adam AS. Jadi kalau Nabi Adam hidup di masa kita sekarang, maka beliau tidak kerepotan untuk keliling dunia dan bisa berbahasa dengan seluruh keturunannya. Karena itu semua diajarkan semua. Jadi ada pendapat yang mengatakan itu bukan sebuah kewajiban, tetapi akhirnya bisa melahirkan seperti sekarang. Jadi umat tidak terlalu peduli lagi dengan kisah-kisah para nabi. Mereka lebih tertarik dengan kisah-kisah aktor film misalnya yang mungkin itu hanya menjalankan sebuah skenario kisah, cerita. Dan bukan kisah yang nyata. Dan akhirnya dijadikan sebagai idola. Sekarang bayangkan kalau seorang aktor dijadikan idola, sudah difanatik terus kemudian tiba-tiba di akhir hidupnya bunuh diri misalnya. Atau dia narkotika. Maka berapa banyak manusia akan mengikuti keputusan dia. Okay. Mungkin pada saat ini dia bermain film sebagai aktor jagoan, aktor utama, mungkin di film yang lain dia menjadi bajingannya. Dan ini akan membuat manusia jadi simpang siur, tidak tahu harus mengikuti yang mana nih, karakter baik atau karakter buruk, karena sudah terlanjur mengidolakan. Dan hal-hal yang seperti itulah. Tapi tentunya ini adalah pendapat yang di kalangan para ulama. Orang bebas untuk memilihnya. Okay. Tapi karena Dr. Richard tanya saya cenderung kepada itu ya. Wajib. Ya, karena memang dengan kita menganggap itu adalah sebuah kewajiban, apalagi memang dia bagian daripada rukun iman. Karena rukun iman itu kan ada 6 dalam Islam. Iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, kitab-kitab dan rasul-rasul. Ini diantara yang keempat. Baru iman kepada hari kiamat dan takdir baik, takdir buruk. Nah, iman kepada para rasul, apa maksudnya?
Bagaimana caranya kita mengatakan, oke saya beriman pada Rasul, tapi ternyata yang disebutnya namanya dalam Al-Quran 25 kita nggak tahu namanya. Harus tahu ceritanya. Kita dan nggak tahu harus ceritanya, padahal namanya. sebenarnya tinggal baca saja kan. Oke. Tinggal baca atau mendengarkan mungkin penyampaian tentang para nabi-nabi itu. Saya jadi penasaran Pak Ustadz. Pak Ustadz pernah nonton bioskop nggak Pak Ustadz? Kalau musik sudah pasti enggak ya, Pak Ustadz ya. Kalau nonton bioskop, Mission Impossible nonton nggak Pak Ustadz? Tidak, saya kalau film-film seperti itu tidak. Enggak ya? Ya, tetapi kalau bioskop waktu kecil kan pernah. Ya, waktu kecil saya masih SD. Kalau tidak salah pernah kita wajib nonton film G30 SPKI. Iya, loh iya, itu kan di bioskop. Loh contohnya, kan ditanya saya pernah masuk bioskop nggak? Nah saya bukan berbohong. Nonton film barat pernah nggak Pak Ustadz? Oh enggak, saya memang sengaja tidak membuka diri untuk ke sana. Karena memang saya tahu itu akan ada transfer informasi. Ya kan? Sekarang informasi akan ditransfer. Sebuah cuplikan film pasti punya ide dan pasti punya target. Nggak mungkin dibuat cerita begitu saja kan. Horor pasti ada pesan untuk menakuti orang, gitu kan. Supaya bisa laku dong. Kalau orang takut, ya, kan seru. Entertainment. Ya, kalau action sama juga kan begitu. Nah, otomatis ada pesan kan disampaikan. Sekarang kalau saya nonton dan akhirnya saya ketagihan, berapa banyak pesan yang akan sampai ke saya dari semua film itu. Dan bagaimana kacaunya karakter saya nanti. Setelah itu ditonton semuanya gitu kan. Tapi ini pendapat pribadi. Tapi itu pendapat pribadi. Ya, tentu. Aslinya boleh kan? Enggak, saya tidak bisa mengatakan. Kalau saya sendiri tidak memilih itu, berarti saya tidak sarankan. Ya, tapi kalau Dr. Richard mau lakukan itu hak pribadi, itu individual ya. Ini kan ditanya saya secara pribadi. Karena memang banyak hal. Kalau dari sisi agama, selain akan mentransfer karakter-karakter yang diharapkan itu ya. Karakter apa nih? Misalnya karakter Spider-Man, Batman kan itu karakter yang ditransfer kan. Apa setelah kita nonton? Kita akan tertarik beli baju kaosnya, kita akan coba menjadi seperti dia, gitu kan. Berapa banyak anak-anak kecil jadi korban karena dia anggap dirinya bisa mengeluarkan jaring atau yang semisalnya, itu kan transfer karakter. Nah ini berbahaya sekali untuk generasi muda. Jadi yang mereka arahnya ke sana, nanti muncul karakter baru. Dan ini berbahaya secara kejiwaan. Oleh karena itu lebih amannya ya sudah, lebih bagus kita masuk ke edukasi gitu. Karena edukasi pendidikan kan tidak ada habisnya. Berarti termasuk Avenger, Pak Ustadz nggak pernah nonton semuanya ya? Anak-anak juga nggak nonton enggak, semuanya? Sama sekali. Anak-anak tidak, saya larang. Tapi kayak gini Pak Ustadz, kalau saya kan nonton Pak Ustadz ya, saya ngerasa terinspirasi. Saya sih bisa bedakan Pak Ustadz, bahwa itu kan mainan ya, atau imajinasi ya. Tapi gara-gara nonton film-film tersebut, saya jadi terinspirasi. Dan mereka juga banyak yang lebih pintar dari saya, gara-gara menonton, kan amati, tiru, modifikasi. Akhirnya itu jadi berkembang dan jadi lebih baik. Misalnya kita ngomong film zaman dulu kan kita sama-sama, kalau Pak Ustadz pernah nonton G30 SPKI zaman dulu ya. Jadul banget, jelek banget, aktingnya seperti itu. Kalau dilihat sekarang kan aktingnya jauh sekali berkembang. Artinya kan transformasi ini terjadi karena kita nonton perubahan zaman, modifikasi. Apakah dengan sifatnya Pak Ustadz nih, saya hargai nih pendapatnya Pak Ustadz. Tapi kan kalau misalnya dengan sifat Pak Ustadz, kita ikutin semuanya, akhirnya kita jadi nggak berkembang dan nggak maju Pak Ustadz. Gini dok, kita harus bedakan dokter sedang mengkaji fasilitasnya, teknologi fasilitasnya, atau sedang mengkaji isi filmnya. Beda. Kalau dokter sedang misalnya menanyakan, kalau kita seperti Ustadz nanti akhirnya kita seperti apa nih, kita ketinggalan atau apa. Kalau dokter memukul rata itu seakan-akan saya menolak teknologi, itu keliru. Saya tidak menolak teknologinya, tapi saya gunakan teknologi tersebut, saya tunggangi untuk kemajuan yang berbeda. Edukasi misalnya. Contoh misalnya gini. Coba cek dokter fair ya. Pada saat kita nonton sinetron tentang anak-anak sekolah. Apa yang dokter tangkap coba? Bukankah isinya tawuran? Ya. Lari dari sekolah? Cinta-cintaan. Kurang ajar sama guru? Ya. Hamil di luar nikah? Ya. Ada informasi positif gak? Kita kalau balance kan ini, susah sekali kita ribut sama orang tuanya. Transfer apa yang diinginkan? Informasi apa? Horor itu menanamkan ketakutan. Keluarlah pocong dari kuburan. Saya tanya sekarang dokter, secara fakta, secara ilmiah akal ya, ada nggak kuburan terbuka keluar pocong? Nah, terus kenapa itu dibuka? Kenapa nggak buat sesuatu yang real? Kalaupun mau buat, tunggangi teknologi yang real. Pendidikan, teknologi, kembangkan. Jadi masyarakat itu, manusia itu berkembang seperti berkembangnya para ilmuwan.
Bukan mereka dijadikan sebagai aset konsumen yang akan terus konsumsi dan yang diuntungkan hanya pemilik teknologi ini. Bisa ditangkap pesannya? Tangkap. Itu. Jadi harusnya teknologi ini ditransfer. Ini adalah teknologi kita temukan karena cara menemukannya dengan cara ini, rumusnya seperti ini. Diajarin kepada orang. Sehingga selalu berkembang. Daripada ini sudah ditemukan teknologi canggih, ditunggangi ini untuk menjadikan manusia justru tidak paham tentang teknologi dan mereka dijadikan konsumen tetap yang terus mengkonsumsi informasi ini. Oke, saya pernah, contohnya ya, saya pernah ada satu kerabat kerja di salah satu apa sih namanya istilahnya yang rumah produksi itu PH production house ya. Terus dia cerita sama saya, dia panggil saya kakak, saya kerja di satu produksi film horor ya. Ini sudah habis 120 episode. Sampai udah mati tokoh utamanya tuh. Yang jadi penjahatnya sudah mati. Masih ada permintaan dari masyarakat, coba buat hidupkan lagi. Bener loh dia bilang. Akhirnya dibuat lagi, hidup lagi. Didatangkanlah cara apapun, bohong, rekayasa, ini hidup lagi, jadi penjahat baru lagi. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kita transfer ke generasi kita? Kalau saya ingin generasi ini justru lebih maju daripada kita. Kalau hari ini, si ilmuwan ini bisa menemukan satu teknologi seperti ini, dia transfer ke 1 juta masyarakat, muslim atau bukan muslim, seluruh dunia. Bayangkan bagaimana perkembangan teknologi ke depan. Kan gitu, karena dia transfer informasi itu. Dia bukan cuma jadikan manusia ini sekarang sebagai aset konsumen dia. Dia maunya orang tetap begitu saja, udah ditransferin informasi apa mereka ambil, ya itu, makanya bisa dikontrol, dibuat takut, dibuat berani, dibuat selingkuh, dibuat KDRT, itu semaunya mereka. Dan itu yang terjadi, itu yang kita sayangkan. Andai saja teknologi ini dipakai untuk edukasi, oke silahkan kalau mau kembangin, tapi yang bermanfaat. Kalau anak sekolah yang prestasi dong. Gimana dia hafal fisika, bagaimana biologi, bagaimana dia prestasi, bagaimana dia keluar negeri, bagaimana dia juara dunia. Oke, masih masuk akal gitu dong. Ya kan? Atau misalnya orang tua bagaimana mendidik anaknya untuk menjadi seorang pejabat pemerintah yang jujur, yang tanggung jawab, dia bentuk karakter anaknya. Kan bisa saja. Tapi kan kita ngebuat sesuatu itu juga berdasarkan keinginan masyarakat. Contoh ya Pak Ustadz ya, saya mengumumkan prestasi saya. Dengan saya dapat isu jelek Pak Ustadz. Sumpah Pak Ustadz, kalau saya dapat isu jelek Pak Ustadz, yang nonton banyak banget. Kayak Pak Ustadz kemarin contohnya ya. Ustadz Khalid Basalamah dipanggil KPK. Banyak banget Pak Ustadz yang nonton. Berita ini mana-mana. Giliran Ustadz Khalid Basalamah mendapatkan prestasi ini. 10 kali prestasi nggak sama dengan 1 kali kontroversinya. Kalau itu yang jadi tolok ukur, berarti kita akan terus mendahulukan keburukan dari kebaikan dong. Iya, berarti saya kalau tampil buruk, informasi negatif, orang akan banyak. Sehingga kita terus mengemas informasi negatif itu untuk menjadi isu, itu salah. Sampai kapan kita mempertahankan ini? Karena ini, kenapa ini bisa? Kenapa dokter bilang, kenapa kalau kasus KPK kemarin lebih banyak orang nonton karena dianggap negatif misalnya. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa. Saya kan dipanggil sebagai saksi saja kan. Saya bukan tersangka. Sampai saya waktu itu di pengajian, Ustaz, waktu KPK bagaimana? Saya bilang, Anda sudah tahu. Orang di KPK itu kalau tersangka pakai rompi apa, pakai baju apa. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf Kementerian Agama. Saya dipanggil sebagai saksi. Selesai. Bahkan teman-teman KPK pun, terima kasih Ustaz sudah datang, supaya masyarakat tidak khawatir untuk datang melapor, positif aja. Walaupun mereka kemas negatif. Kalau saya kalau nggak salah apa yang saya khawatirkan. Itu kan begitu saja sebenarnya. Jadi saya menangkap kenapa kalau yang negatif orang lebih banyak. Karena memang sudah sekian tahun itu yang dicekokin. Ya selalu film horor, pembunuhan. Ya kan, yang begitu-begitu tuh yang seru tuh. Dibuat, jadi kita dari kecil itu tertanam. Ya kita memang sudah butuh sekarang regenerasi ini, mengganti sesuatu yang lebih baik. Memang butuh kesabaran untuk membuat masyarakat merasa, sekarang contoh masalah kesehatan dok. Mana yang lebih suka? Makan sehat atau makan apa adanya? Orang makan apa adanya. Karena memang yang diiklanin oleh restoran dan TV semuanya itu. Yang junk food, yang segala macam. Itu yang diiklan, heboh banget. Coba makanan sehatnya mana iklannya? Ini nggak diiklanin. Jadi masyarakat terpersepsikan ini loh bagian dari kehidupan kita. Bukan ini. Olahraga dengan tidak olahraga. Orang lebih berpikir untuk tidak olahraga. Karena edukasi masalah olahraga itu berapa persen orang yang mengangkatnya.
Oke, Pak Ustadz. Tidak dijadikan sebagai sebuah pegangan oleh masyarakat. Lebih ke situ. Baru mulai udah seru, tapi aku masih punya banyak pertanyaan. Aku bingung sih. Aku pengen tanya nih sebenarnya hobinya Pak Ustadz apa. Tapi sebelum kita mulai, kita mau kenalin dulu sponsor download kita tahun ini. Sarung Mangga. Sarung Mangga ini yang saya pakai nih. Ini keren banget, nyaman banget. Ini adalah sarung Jacquard Songket. Sarung yang dibuat dengan mesin Jacquard dengan teknologi tertinggi dan mutakhir, sehingga menghasilkan produk dengan nilai tertinggi. Sarung Mangga ini juga bahannya teteron rayon yang berkualitas. Jadi kalau kalian pengen order, silakan ke di bawah ini www.banggabersarung.com. Jangan lupa pakai sarung mangga, bangga bersarung mangga. Pak Ustadz, saya jadi penasaran, hobinya Pak Ustadz apa ya? Selain sholat, ngaji, yang ini aja sebagai manusia biasa lah Pak Ustadz. Saya suka baca buku. Baca bukunya Islam juga? Umum, bisa juga agama, bisa juga yang umum. Tapi kalau yang umum saya lebih kepada hal yang saya butuhkan. Kayak misalnya saya mau korelasikan antara sains dengan Al-Quran. Oh, Nah, saya coba mencari tahu korelasinya ada nggak gitu kan. Contoh misalnya, atau saya butuh informasi. Saya pernah beli seperti kamus yang dokter di rumah atau apa gitu judulnya ya. Setelah istri saya beli, ya kami baca itu kalau ada hal yang dibutuhkan, urgen, anak-anak sakit tiba-tiba. Contohnya, jadi bagi saya sih yang sesuatu yang berbau edukasi. Sehingga saya hanya menambah informasi, menambah ilmu, gitu kan. Tidak ada hal-hal yang kosong. Olahraga? Juga tentu olahraga ya. Olahraga. Ya. Oke. Olahraga juga ya pastinya. Karena itu bagian daripada agama kan. Oke. Pak Ustadz, hari ini kita mau minta penjelasan cerita tentang Nabi Saleh, Pak Ustadz. Ini tentang masuk pembangkangan dan rusak alam. Oke, saya siap mendengarkan Pak Ustadz. Cerita tentang Nabi Saleh. Nabi Saleh, dia dalam bahasa Arab pakai sod. Jadi bahasa Indonesia itu tulisannya SH. Disebutnya Saleh. Biasa kalau orang bilang anak Saleh, nah itu ya. Jadi lebih kepada itu. Dari namanya saja beliau itu berarti menandakan beliau adalah orang baik. Gitu ya. Dari nama itu. Dan beliau salah satu nabi yang diutus kepada kaumnya sendiri. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Saleh. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, akhahum salihah. Kaum Samud yang diutus kepada mereka, saudara mereka yang bernama Saleh. Nabi Saleh AS ini muncul di tengah-tengah kaumnya di saat mereka menyembah berhala, kesyirikan kepada Allah SWT, dan banyak kemaksiatan umumnya lah ya. Orang mabuk-mabuk, perzinahan, segala macam itu menyebar. Maka Allah datangkan Nabi Saleh untuk memberikan nasihat kepada mereka. Nah, karena mereka kenal Saleh dari kecil, maka sebagian besar mereka mengatakan, kok bisa kamu jadi nabi? Kenapa bukan orang lain? Kenapa Allah gak turunkan malaikat saja? Dan seterusnya lah, mereka membangkang. Lalu salah satu dari kaumnya, tokoh kaumnya mengatakan begini, hai Saleh, kalau kau mau kami yakini kamu sebagai nabi, kamu harus tunjukkan kepada kami mukjizatmu. Dan kami mau mukjizat dari kami yang pilih. Lalu Nabi Saleh silakan. Mereka bilang, kami mau, mereka tunjuk satu batu, gunung, keluarkan dari batu ini unta betina yang sedang hamil, sudah 10 bulan. Jadi unta itu lebih 1 bulan, kalau manusia kan 9 bulan melahirkan. Nah, unta itu 10 bulan baru melahirkan. Jadi sudah 10 bulan, artinya dia keluar dalam kondisi unta itu betina, ciri-cirinya lebih besar dari yang lainnya, warnanya warna tertentu mereka pilih, dan dalam kondisi hamil. Begitu dia keluar dari batu ini pun, dia langsung melahirkan di depan kami. Dan setelah itu, dia bisa memberikan susu untuk seluruh negeri ini. Maka tujuan mereka tadinya adalah bagaimana mempermalukan Nabi Saleh. Oke, ditantangin ya. Gak usah kamu ngaku Nabi deh, sudah. Percuma aja. Ini aja yang kami minta ini gak mungkin kamu datangkan. Mereka kaget waktu Nabi Saleh bilang, kalau saya datangkan, saya minta kepada Allah apa yang kalian minta itu, Allah berikan. Apa kalian beriman? Mereka bilang tentu saja. Kalau kamu keluarkan dari gunung batu ini unta betina dengan ciri-ciri yang kami sebutkan, dalam kondisi hamil 10 bulan, tinggal melahirkan depan mata kami, keluar anaknya dan bisa memberikan susu seluruh negeri ini, oke, kami beriman. Maka Nabi Saleh berdoa di depan mereka dan Allah keluarkan benar dari batu itu unta betina. Oh ya? Ya, makanya mukjizat Nabi Saleh itu adalah unta betina. Nah, unta ini waktu keluar, mereka kaget melihatnya. Karena memang ciri yang mereka disebutkan itu persis sama. Jadi unta itu tidak seperti normalnya unta. Lebih besar, jauh lebih besar. Apalagi kalau dari batu, gitu kan, tidak lahir dari rahim induk unta yang lain. Terus dalam kondisi hamil, terus melahirkan.
Normal habis itu bisa menyusui untuk seluruh negeri. Dan Allah SWT memberikan syarat pada saat itu kepada Nabi Saleh. Saya akan keluarkan apa yang mereka minta, tapi dengan syarat ini unta harus diberikan kesempatan minum sehari. Mereka minum sehari. Jadi ada sumur di sana. Itu unta minum, mereka nggak boleh ganggu. Kalau mereka hari pertama, hari keduanya yang unta habis minum, hari kedua nanti unta akan kasih mereka Susu. maaf, hari yang unta minum air itu akan keluar susu. Besoknya mereka minum. Jadi sehari minum susu, sehari minum air gitu. Nah, rupanya dengan berjalan waktu, orang-orang yang tadinya mau mempermalukan Nabi Saleh, kurang lebih ada 9 orang tokoh masyarakat. Dan ini umumnya terjadi begitu, Dok. Jadi maksudnya di satu komunitas masyarakat itu biasanya tidak semuanya rusak. Tapi ada tokoh-tokohnya yang rusak. Nah, kenapa azab itu datang merata, siksa datang merata? Karena pada saat yang pimpinan ini buat masalah, mereka buat kerusakan, mereka kufur kepada Allah, mereka buat keonaran lah. Terus yang lainnya pada diam. Gak ada yang nasihatin, gak ada yang luruskan gitu. Nah itu akan merata, semua orang yang tidak luruskan ini pun nanti akan merata. Nah intinya sebenarnya pada saat itu mereka bilang, udahlah unta ini mengganggu kita. Orang malah makin yakin dengan Saleh. Apalagi uniknya unta itu betul-betul memberikan keajaiban depan mata mereka. Kalau unta menuju ke sumur, itu nggak perlu ditimbain air, airnya tiba-tiba meluap keluar. Unta bisa minum. Ya, setelah unta minum, sudah penuh airnya, dia bisa mengeluarkan susu dan tidak perlu diperah. Jadi setiap masyarakat kaum Tsamud itu tinggal membawa wadah mereka, bejana mereka, lalu susu itu terperah sendiri. Ada sebuah riwayat bahkan menyebutkan unta ini mengelilingi rumah semua penduduk. Mereka tinggal taruh wadah di depan rumah mereka lalu terisi susu. Setiap hari begitu. Wah. Setiap hari yang dimana unta membagikan susunya. Kan besoknya unta itu istirahat, mereka minum air. Nah seperti itulah selang-seling. Nah karena ini makin membuat orang yakin dan percaya. Datanglah 9 orang petinggi negeri Tsamud ini, kaum Tsamud ini, yang tidak terima itu. Karena tadinya mereka memang mau mempermarukan Saleh, tapi malah membuat orang yakin. Maka mereka pun mengambil keputusan untuk membunuh unta Nabi Saleh. Hah? Ya, mereka berusaha untuk membunuhnya. Makanya Allah mengatakan fa'akharun naqah. Mereka membunuh unta tersebut. Jadi unta itu pada saat minum, 9 orangnya sepakat. Udah, kita harus bunuh unta ini. Nanti kita nikmatin dagingnya, kita makan. Jadi Saleh nggak punya lagi mukjizat. Akhirnya berdirilah 1 orang dari 9 itu. Ini diistilahkan dengan ashkal kaum. Maksudnya orang yang paling buruk gitu loh di antara mereka itu. Kemudian berdiri lalu menebas bagian kaki unta tersebut, kanan dan kiri, sehingga membuat unta itu jatuh. Lalu 9 orang ini rame-rame ngeroyokin membunuh unta itu. Nah waktu terlihat itu oleh anak unta ini langsung menuju ke batu yang dia keluar awal. Lalu dia mendurung 3 kali, mengeluarkan suara gitu ya. Nabi Saleh waktu itu tidak ada di lokasi. Mendengar suara anak unta itu, Nabi Saleh diingatkan oleh Allah, Jibril menyampaikan, lalu kemudian dia kembali, lalu dia mengatakan, apakah kalian membunuh untanya Allah? Tanda mujizat Allah, tunggulah kalau begitu. Durungan anak unta ini, 3 kali dia bersuara ini menandakan, kalian hanya akan tinggal 3 hari dari sekarang. Setelahnya akan datang hukuman. Hari pertama, wajah dan tubuh kalian akan berubah menjadi warna kuning, hari kedua berubah menjadi warna merah, hari ketiga berubah menjadi hitam, lalu Allah binasakan mereka dengan suara letupan yang keras gitu. Nah akhirnya terjadilah apa yang sudah dijanjikan itu, dan Nabi Saleh dengan orang-orang yang beriman sempat keluar dari negeri itu, baru Allah binasakan. Jadi seperti itu kurang lebih kisah Nabi Saleh. Pak Ustadz, saya pengen tanya arti dari kisah ini ya Pak Ustadz ya. Tapi sebelum saya pengen tanya itu, ada tadi terpikir di benak saya Pak Ustadz. Kita kan sudah belajar beberapa nama Nabi ya Pak Ustadz ya. Kebanyakan kan kalau nama Nabi ini kan Saleh, Idris, Nuh dan lain sebagainya. Terdengar itu seperti Arab. Apakah semua Nabi ini memang orang Arab? Nggak adakah yang, mohon maaf Pak ya, Pak Ustadz ya saya pengen tanya. Apakah memang cikal bakal kehidupan awal itu memang dari negara Arab, atau nggak ada yang namanya, mohon maaf, Barat atau misalnya Cina kayak gitu, Chan atau namanya Li kayak gitu, marganya kayak gitu Pak Ustadz? Kan saya sudah jelaskan dari awal dong. Allah mengutuskan 124.000 nabi. Di antaranya 315 rasul. Yang disebutkan Al-Quran cuma 25 saja. Kalau kita hitung 124.000 dikurangi 25, masih ada 123.000 sekian. Jadi kita tidak pernah tahu apakah memang ada di Cina,
di mana di Afrika, kita nggak pernah tahu itu. Yang kita tahu adalah yang sudah dinukil. Nah dari 25 nabi dan rasul ini hanya 4 orang yang turunan Arab. Oh, Ya, yang lainnya bukan, gitu kan? Kan kita pernah jelaskan di kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh kan punya 3 anak yang menyebar kan, heeh. Sam, Ham dan Yafith, gitu kan? Nah 3 orang inilah yang menyebar. Kalau yang Sam itu adalah turunan Arab, turunan orang-orang Yahudi, gitu ya, orang-orang Barat, gitu ya. Terus yang Hamnya ini itu yang turunannya orang-orang Afrika. Dan Yafith ini yang turunannya orang Asia secara umum gitu. Nah, memang kuasa Allah buat wajah-wajah mereka dari 3 orang ini. Ya, kuasa Allah menciptakan seperti itu, maka lahirlah dari keturunan-keturunan ini. Nah, jadi dari semua nabi-nabi ini, yang 25 yang sebenarnya itu ada cuma 4 saja yang merupakan nabi dari turunan Arab. Itu ada Ismail, kemudian ada Shu'aib, kemudian ada Hud, kemudian ada Muhammad alaihissalam. Oh, oke. Jadi memang mereka ini dari turunan Arab yang asli gitu. Nah seperti Nabi Ibrahim itu kan memang dari turunan Irak gitu kan. Jadi berbeda. Jadi memang nabi-nabi ini tidak semua dari turunan itu. Berarti bisa jadi ada nabi dari China, orang China kayak gitu. Itu Ada bukan mustahil. Tetapi kan Mongol dan lain sebagainya ya, ya, Pak Ustadz. tapi kan memang kita sekarang ngerucut karena sudah di akhir zaman dok ya. Mm-mm. Kalau keyakinan seorang muslim itu Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Dan kita sudah berada di akhir zaman. Betul-betul sudah terlalu banyak generasi yang hidup sebelum kita. Dan kita makin dekat dengan akhir daripada umur bumi ini, dunia ini gitu. Makanya sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib berkata begini radhiyallahu anhu. Sesungguhnya bumi itu, dunia ini sudah pergi. Udah terlalu tua, udah terlalu banyak generasi yang melewati. Dan kita ini berada di akhir-akhirnya. Dan akhirat makin mendekat. Dan setiap 2 negeri ini, dunia dan akhirat punya generasi. Maka jadilah kalian generasi akhirat. Ketahuilah hari ini di dunia berbuat tanpa hisab, besok di akhirat hisab tanpa bisa beramal. Ya. Oke, Pak Ustadz, kalau dari cerita Nabi Saleh tadi Pak Ustadz, berarti kan mereka cuma ngetes doang, apapun yang dilakukan juga nggak ada guna Pak Ustadz sebenarnya. Kayak kita nanyain guru kita, tapi apapun jawaban dia itu tetap aja kita nggak percaya Pak Ustadz. Ya begitulah keadaan orang-orang yang kafir, membangkang. Di semua nabi-nabi memang pasti ada. Di semua nabi-nabi umumnya, kecuali Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam memang itu manusia pertama. Tapi mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW semua begitu. Di masa Nabi Muhammad ada yang beriman, ada yang kafir. Di masa Nabi Musa, Nabi Isa ada yang beriman dan kafir. Di masa Nabi Musa juga begitu. Di masa naik ke atasnya itu terus sampai Nabi Ibrahim, semuanya sampai Nabi Nuh, ada yang beriman, ada yang kafir. Nah orang yang kafir ini hampir sama standarnya. Mereka tetap mau dengan kebodohan mereka. Mereka nggak mau menambah edukasi mereka. Orang yang bodoh ini kan dia menipu dirinya sendiri. Dia tahu ini dia tidak tahu, tapi dia mengatakan kan dia tidak tahu udah dia bohongin. Dah, ini nggak benar karena saya nggak masuk akal saya. Dia bukan orang yang membuka diri. Mirip dengan sekarang kalau teknologi ada, saya nggak mau tahu handphone, apalah teknologi IT sekarang. Sudah, saya lebih percaya itu, saya tidak yakin. Nah seperti itu kurang lebih mereka percaya dengan kebodohannya sendiri. Akhirnya yang lahir selalu pembangkangan. Orang yang suka membangkang itu orang yang tidak membuka diri. Tapi kalau orang yang membuka diri, bisa menerima, bisa mengupgrade dirinya menjadi lebih baik, pasti berbeda, pasti akan ada penerimaan. Oh, oke. Pak Ustadz, kalau saya relate ya tadi ya, saya pikir seperti ini ya. Kan kita di masyarakat ini kan ada banyak kaum ya. Ada kaumnya yang pendidikannya kurang. Ada yang kaumnya pendidikannya sedang. Ada yang kaumnya pendidikannya tinggi. Dan akhirnya beberapa pendidikan tinggi ini kan menjadi pemimpin. Sebenarnya kalau misalnya kita memilih pemimpin yang bagus, pemimpin yang soleh, pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang tinggi, harusnya bisa memimpin semuanya ini. Ya nggak kebayang saya sih kalau misalnya pemimpinnya dari bawah. Dari atas saja masih banyak yang nggak benar Pak Ustadz. Apalagi dari di bawah. Berarti penting sekali dalam agama Islam itu memilih pemimpin yang baik Pak Ustadz. Tentu saja. Tolak ukur yang pertama itu adalah pengetahuan terhadap agama. Karena agama ini kan berarti mengenal Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Allah ini memerintahkan semua yang baik-baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, memaafkan orang lain, membantu orang susah, menjenguk orang sakit, semua yang baik-baik. Semua yang buruk-buruk, berbohong, menipu, mencuri, menggunjing, memfitnah, membunuh, semua dilarang.
Nah, Allah ini kan punya juru bicara para nabi-nabi dan rasul. Juru bicara para nabi dan rasul adalah para ulama. Ya, para ulama dan dai. Kita kalau hadir di majelis mereka, kita mendengarkan petua-petua mereka, berarti kita seperti mendengarkan petua dari para nabi-nabi yang menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hal yang paling ideal sebenarnya. Memang harus dari kisah-kisah mereka, gitu. Oke, kalau misal ada perbedaan Sebentar pandangan. Dok, tadi jadi masalah agama yang pertama. Yang kedua adalah keterampilan dia dalam memimpin. Jadi tidak cukup dengan agama. Jadi ada kepribadian dia memang yang memimpin. Biasanya ini apakah itu faktor internal karena keluarganya atau faktor eksternal karena pendidikan lingkungannya, gitu kan? Nah ini biasanya memang butuh belajar seperti masalah manajemen, gitu kan? Dan yang berhubungan dengan masalah itulah sehingga dia bisa memimpin. Kalau dua ini berkumpul pada seseorang, maka harusnya bisa. Ya. Oke, Pak Ustadz, aku pengen cerita sedikit. Tapi mohon maaf Pak Ustadz ya, ini agak sedikit ini ya Pak Ustadz ya. Kan ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang tidak baik Pak Ustadz. Kita melihat pada bukti sejarah Pak Ustadz, Islam pernah dipimpin oleh pemimpin yang baik atau banyak organisasi yang baik sehingga melahirkan orang-orang yang luar biasa baik juga. Ustadz-ustadz yang baik, kiai-kiai yang baik. Tapi juga ada Islam juga pernah tercoreng namanya juga, ada pemimpin yang katanya bahkan teroris, yang bahkan ditakutin semua orang di dunia ini, bahkan image-nya itu menjadi Islam sekali Pak Ustadz. Yang kayak gitu punya, kalau dari pandangan Pak Ustadz sendiri bagaimana ya Pak Ustadz? Kalau kita mau melihat orang yang buruk, merusak citra image Islam, itu kita butuh telusuri dulu Dok. Apakah memang orang itu betul seorang muslim yang pertama? Jangan sampai dia cuma berkedok. Nah, dalam Islam itu kita dipandu oleh Allah. Manusia itu ada beriman, ada kafir, ada munafik. Nah orang munafik ini berbahaya sekali. Kalau orang kafir jelas, dia berbeda sama orang beriman. Udah bertolak belakang lah. Yang satu A, yang satu Z. Tapi orang munafik ini, Allah mengatakan muzabzabina baina dzalik. Dia pelin-pelan. Mana maslahat? Kalau orang beriman lagi seperti beruntung, mereka sama orang beriman. Orang kafir yang beruntung, mereka sama orang kafir. Itu yang terjadi. Sampai Allah turunkan surah khusus namanya surah Al-Munafikun. Menceritakan tentang mereka. Di masa Nabi Muhammad SAW itu ada mereka. Dan pimpinannya namanya Abdullah bin Abi Salul. Abdullah namanya, hamba Allah. Tapi ya begitu. Jadi memang ada orang-orang tipe seperti ini. Makanya para ulama muslimin tidak melihat orang yang jadi pemimpin zalim, mengatasnamakan Islam ini sebagai orang muslim yang sejati. Kalau muslim sejati pasti. Sebagai contoh, lahirnya Nabi Muhammad SAW dan memimpin. Selama 10 tahun Dok, 11 tahun di Madinah. Berdirinya negara pertama dalam Islam. Kan kita sekarang 1447 Hijriah. Ya kan? Hijriah maksudnya apa? Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Berarti sudah 1447 tahun yang lalu gitu kan. Nah tahun 1 Hijriah sampai tahun pertama 11 Hijriah itu Nabi memimpin di Madinah sebagai raja dan Nabi. Berdirilah negara pertama dalam Islam yang diterapkan sebagai peraturan negara, sistem negara dan segala macam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi memang peraturan Allah gitu. Jadi orang mencuri dihukum bagaimana, kriminal itu seperti apa hukumannya, kemudian bagaimana tata cara ibadah, bagaimana bermuamalah bersosial dengan manusia, semua diajar, dipakai hukum Islam. Waktu itu Nabi Muhammad SAW tidak pergi ke Romawi belajar, militer, ekonomi, beliau bentuk sendiri. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. 4 sahabat dikenal dengan Khulafa Rashidin. Penerus generasi Nabi. Dari Abu Bakar dari tahun 11 sampai tahun 13. Kemudian Umar dari 13 sampai 23 Hijriah. Uthman 23 sampai 37. Ali ini 37 sampai 40. Ini tahun 40 Hijriah. Sekali lagi kita sekarang 1447 ya. Ini baru sampai tahun 40. Nah ini semua adalah 4 orang ini dikenal di kalangan sahabat-sahabat Nabi, orang yang paling paham agama, orang yang paling paham tentang masalah pemerintahan, memimpin. Sudah biasa pimpin pasukan perang, udah biasa memimpin kafilah dagang, mereka punya pengalaman. Setelah itu tahun 40 mulai berdiri dinasti pertama dalam Islam. Kerajaan pertama namanya dinasti Umayyah. Dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Itu juga dikenal pendirinya adalah Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang pengalaman punya ilmu agama dan punya pengalaman juga dalam kepemimpinan. Berdiri sampai 132 Hijriah. Setelah itu runtuh dinasti tersebut, berdiri dinasti lagi yang kedua namanya Abbasiyah. Dari 132 sampai 656 Hijriah. Itu berdiri tuh. Dan ini banyak sekali
pemimpin mereka yang faham agama dan faham kepemimpinan, akhirnya lahir banyak ulama-ulama di situ. Generasi-generasinya sangat bagus. Kalau Dr. Richard pernah dengar Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Saya pernah Hanifah, dengar. Imam Malik. Ini dikenal dengan 4 imam madhab itu di masa Abbasiyah ini. Oke. Di masa Umayyah sama Abbasiyah. Itu jadi generasi-generasi ini. Banyak yang lahir ilmuwan. Di masa Harun Rashid dibentuk satu perpustakaan dan tempat untuk belajar dan penterjemahan buku-buku itu dikenal dengan Baitul Hikmah. Itu betul-betul membuka pintu ilmu pengetahuan. Walaupun akhirnya cukup banyak juga buku-buku filosof yang diterjemahkan ke bahasa Arab dan sedikit mengganggu pada saat itu generasi. Tetapi setelah itu di masa setelah Harun Rashid meninggal, ada Al-Mutawakkil namanya. Itu cucu kesekian dia. Cicitnya itu yang coba mengembalikan dan mengontrol sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah lagi. Gitu. Nah itu kemudian setelah itu ada Utsmaniyah yang di Turki. Kurang lebih berubah menjadi republika dari kepemimpinan Islam itu di tahun 1924. 1924 itu kurang lebih kalau sekarang berarti bisa kita katakan 100 tahun lebih ya. Kan sekarang 2025 ya. Itu 1924 untuk ke tahun 2000 ya kurang lebih 101 tahun. Kurang lebih seperti itu. Nah setelah itu barulah mulai negara-negara ini Islam terpecah-pecah di setiap negara. Indonesia ada Islamnya, Malaysia, Brunei. Ada juga yang negara yang kita minoritas, nah seperti itulah. Tapi kalau kita lihat secara umum, pemimpin-pemimpin muslim yang sukses di masa kejayaan tadi yang saya sebutkan itu, memang yang pasti baik agamanya, kepemimpinannya baik. Nah tampilnya beberapa pemimpin yang buruk, itu karena memang kalau kita lihat pasti buruk agamanya. Sehingga kepemimpinannya tidak akan berfungsi dengan baik. Walaupun dia tahu. Nah gitu dok. Saya nggak paham Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya nggak paham atau saya yang bodoh atau bagaimana. Saya mungkin persimpel Pak Ustadz. Saya sudah, kan tadi kita bilang ya, Islam itu kan berkembang ya, banyak macamnya kata Pak Ustadz tadi ya. Ada kemarin Islam yang juga, kalau sekarang kan Alhamdulillah sudah tidak ada lagi ya. Sudah terdengar lagi lah kita ngomong isu terorisme. Tapi kan dulu kan sempat sungguh sangat menyeramkan Pak Ustadz. Ada yang ngajakin diri kayak gitu ya. Dan lain sebagainya. Orang-orang memandang bahwa hal tersebut salah. Apa yang dilakukan hal tersebut salah. Kalau dari pandangan Islam, real Islam ya Pak Ustadz ya. Menurut Pak Ustadz, apa yang dilakukan itu sebenarnya benar atau salah sih Pak Ustadz? Salah. Jelas salah. Kalau membunuh orang adalah bagian daripada agama Islam, kayak mau baik dia bom dirinya, atau dia bom orang lain, kayak kasus bom Bali, beberapa bom dilakukan di Jakarta misalnya, bahkan di Saudi juga ada yang seperti itu. Mereka menganggap mereka jihad. Kalau ini bagian daripada agama Islam, kira-kira dok saya tanya, apakah orang non-muslim bisa tenang di negara yang mayoritas muslim kayak Indonesia? Dan perlu kita garis bawahi kan, kita fair, tidak ada satupun ulama yang mendukung mereka. Tidak ada majelis ulama Indonesia misalnya mengeluarkan fatwa, atau majelis ulama Malaysia, atau apa, kita dukung, kita harus bunuh orang-orang kafir. Tidak ada. Yang benar begini, saya pernah, subhanallah, satu pesawat dengan satu orang Chinese Katolik kebetulan. Waktu itu saya duduknya di ekonomi. Ini mungkin kisah 15 tahun yang lalu. Saya duduk Jakarta-Surabaya 1 jam 10 menit. Saya biasanya kalau lagi duduk dan saya lihat di sebelah saya laki-laki, saya ngobrol. Tanya nama, apa kabar, gitu, kenalan. Beliau sebut udah lama, tapi saya nggak ingat sekarang nama beliau. Saya tanya agamanya apa Katolik. Dan itu pas baru selesai. Saya tadi maaf kalau keliru di 15 tahunnya, tapi itu pas selesai kejadian 11 September. Oke. Pemboman penghancuran dua Twin Tower itu ya. Nah intinya mungkin baru kejadian beberapa waktu. Waktu itu kan isu teroris kan ketat sekali tuh. Dan cirinya berjenggot, kan gitu. Saya berjenggot. Orang yang rajin ke masjid, gitu. Atau orang yang celananya cingkrang mungkin dan segala macam itu dikasih gambaran seperti itu. Saya sempat tanya itu. Terus saya kenalan, saya nama Khalid. Waktu itu saya belum ada di media. Jadi belum dikenal kayak sekarang. Jadi saya bilang, saya nama Khalid, saya agama muslim. Pak, saya boleh tanya? Iya silakan. Dia bilang, bagaimana pendapat tentang Islam? Itu yang saya tanya. Setiap saya ketemu non-muslim, pertanyaan saya sama. Apa pendapat Anda tentang Islam? Saya mau tahu gambaran dia tentang Islam apa. Dari situ dok, sekitar 20 menit dia semuanya buruk. Islam itu garis keras, Islam itu membunuh, Islam itu merampas hak orang lain, dan semuanya buruk persepsi dia. Saya dengar aja, ini di ekonomi kelas dan terdengar semua nih. Gitu kan.
Akhirnya saya biarkan, beliau bicara aja semua, saya dengerin baik-baik. Setelah selesai, karena saya nggak bantah, dan beliau kebetulan lebih tua dari saya, kalau beliau mengatakan, sudah selesai, saya tanya, Bapak sudah selesai? Dia bilang, iya. Baik, itu kan persepsi Bapak tentang agama saya. Bapak mau dengar nggak dari saya? Karena saya tadi tidak bantah, dia bilang, iya saya mau dengar. Saya bilang, Pak, di agama Katolik, ada nggak yang namanya perang suci? Ada. Kapan? Kalau agama kami diganggu. Gitu kan? Kalau kitab suci kami dihina. Nah, di dalam Islam Pak ada juga namanya jihad. Jihad itu namanya memang itu pembelaan untuk agama, untuk kehormatan, kemuliaan, itu semua namanya jihad. Jadi ada Pak dalam Islam itu. Tidak mungkin dong kalau masjid kami dibakar, kami biarin. Tidak mungkin Quran, kitab Allah yang kami yakini kemudian dicoreng. Tidak mungkin seorang muslim berjilbab ditarik jilbabnya kami diam. Ya seperti agama-agama lain pasti ada perang suci. Cuman banyak sekarang orang menyalahgunakan istilah jihad. Mereka nggak paham, jahil, bodoh tentang masalah itu. Di antaranya mereka membom dirinya. Mereka menganggap turis itu adalah orang kafir. Berarti orang kafir halal darahnya. Ini pemahaman dari mana? Nggak ada dalam Islam. Kalau yang dilakukan oleh pemboman Bali waktu itu benar, maka kenapa harus diam? Dibom aja semuanya. Tidak ada orang Islam yang lakukan itu. Tidak ada yang mendidik anaknya itu. Sekelompok kecil dari mereka yang salah dengan pemahaman ini. Maka tidak ada ulama yang dukung. Pemerintah juga tidak ada yang sokong. Gitu kan. Tidak ada sama sekali. Mereka berjalan dengan pola yang salah. Gitu. Nah seperti itu. Terus saya bilang, Bapak udah tahu. Kalau dalam Islam itu Pak, jihad itu mulia sekali. Itu kami membedakan mana kafir harbi, mana kafir zimmi namanya. Apa itu? Kafir harbi adalah orang kafir yang memang keluar dengan senjata mau berperang. Contoh misalnya waktu Nabi Muhammad SAW di perang Uhud, di perang Badar. Umat Islam tahu sejarah itu. Di tahun 2 Hijriah, kan Nabi tadi hijrah, tahun 1 Hijriah. Tahun 2 Hijriah, 15 Ramadan, tahun 2 Hijriah, itu terjadi perang di wilayah Badar namanya. Sekitar 180 km dari kota Madinah. Nah itu terjadi peperangan antara orang Muslim sama orang kafir Quraisy. Mereka keluar dengan senjata mereka memang mau menghancurkan Islam. Nabi Muhammad SAW hadapi mereka, karena mereka kafir harbi. Mereka orang kafir memang mau berperang. Oke. Kalau nggak dilawan, mereka akan hancurkan umat Islam. Nah dihadapilah. Tapi Nabi pesan sama sahabat-sahabatnya. Nggak boleh bunuh wanita, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh orang yang sudah menyerah. Orang kalau letakkan senjata, saya menyerah, ditawan. Tawanan pun kata Nabi SAW, perbuat baiklah dengan tawanan. Sampai sebagian tawanan Nabi Muhammad SAW itu bercerita, kami menyaksikan dengan mata kepala kami, sahabat-sahabat Muhammad memasukkan ke mulut kami roti manis, sementara mereka sendiri mengunyah kurma kering. Karena memuliakannya tawanan. Dan banyak yang masuk Islam karena itu. Gak ada dalam Islam itu tawanan, disiksa, dipukul, diperkosa. Dibom atau di apa? Tawanan gak. Apalagi ini orang turis. Turis. Gak ada urusannya. Jadi ini contohnya, ini saya jelasin sama beliau semua nih. Jadi apa-apa, jadi memang kita gak boleh. Kita nggak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh rusak tempat ibadah. Banyak lokasi-lokasi yang dikuasai oleh umat Islam, dulunya kerajaan Bizantium, nggak ada gereja yang dihancurin. Ada, dibiarin aja. Di Turki sampai sekarang tuh banyak sekali gereja berjalan, tidak ada yang diganggu. Karena yang datang adalah sistemnya. Ini sistem Islam begini. Allah memerintahkan seperti ini, gitu kan? Kalau tetap mau berpegang pada agama kalian, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Tapi sistem pemerintahan kita harus terapkan hukum Allah SWT. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi saya jelasin panjang lebar sama beliau. Jadi nggak ada dalam Islam itu Pak membantai buta seperti itu. Nah ada yang kedua namanya kafir zimmi. Siapa ini? Orang kafir yang tinggal sama umat Islam dan punya kesepakatan damai. Seperti kita sama warga negara Indonesia. Tetangga orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, ateis. Nggak ada urusannya. Umat Islam tidak akan ganggu mereka. Nggak akan dibom, nggak ada. Nggak mustahil. Nggak akan diperangin juga, bukan diperangin ya. Kalau itu bagian daripada syariat, percaya dok, tidak akan ada ketentraman kayak sekarang Indonesia. Pasti perang terus. Karena itu bagian dari agama. Ini nggak ada. Bahkan sebuah umat Islam menghardik dan menyalahkan perbuatan tersebut. Waktu terjadi mereka bom diri, ada yang sampai terputus kepalanya, terus diputar cuplikan. Saya sempat nonton di TV waktu itu, yang bom di Marriott gitu kan. Sampai dia mengatakan nanti kalau cuplikan ini ditemukan, saya pastikan saya sampaikan pada istri anak saya kalau saya sudah di surga. Nggak ada satupun ulama yang mengatakan benar tuh dia mati syahid, nggak ada. Karena ini bom bunuh diri, dia bunuh dirinya, gimana mati syahid? Orang mati syahid itu hadapin musuh, dia memperjuangkan agama, dia terbunuh dan itu pun dia harus tulus karena agama Allah, baru mati syahid.
Bukan ugal-ugalan. Kita juga dilarang Nabi SAW untuk membakar. Tidak ada mutilasi dalam Islam. Nggak boleh. Kita bunuh musuh ini mati selesai. Nggak ada cungkil matanya apa. Nggak ada dalam Islam. Nggak boleh dalam Islam mutilasi. Makanya waktu perang Uhud, 1 tahun setelah perang Badar tadi 15 Ramadan tahun 2 Hijriah. 1 tahun sesudahnya 16 Syawal tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Di situ umat Islam korbannya dimutilasi oleh orang-orang Quraisy. Termasuk paman Nabi namanya Hamzah, dibelah dadanya, dikeluarin jantungnya, disobek-sobek, dipotong hidungnya. Nabi itu lihat, Nabi sedih. Tapi waktu Nabi bebasin kota Mekah di tahun 8 Hijriah, Nabi sama sekali nggak balas mereka. Ada satu sahabat Nabi bilang begini, waktu masuk kota Mekah, 10.000 pasukan menguasai Mekah tanpa perlawanan. Waktu itu Mekah menjadi musuh besarnya Madinah gitu ya. Maka ada satu orang Madinah mengatakan begini, hari ini hari kehinaan buat Quraisy. Hari ini hari pembantaian mereka. Karena mereka sudah banyak bunuh umat Islam. Lalu kata Nabi SAW, tidak. Hari ini hari kemuliaan buat Quraisy. Hari ini hari pemaafan buat Quraisy. Nabi kumpulin semua orang-orang Quraisy. Dalam peraturan perang, Dok, kalau negara itu terjadi peperangan, lalu dikuasai tanpa ada perlawanan atau perlawanan pun, berarti sudah jadi hak yang menang. Kan begitu. Nah itu umumnya itu, dalam peperangan seperti itu. Maka Nabi SAW kumpulin mereka di Gunung Safa namanya. Nanti kalau dokter insya Allah umroh atau haji, nanti kita ada Safa Sa'i. Jalan antara Safa dan Marwah. Nah di bukit itu orang Quraisy biasa kumpul. Nabi kumpulin semua tokoh-tokoh. Nabi mengatakan, kira-kira menurut kalian, masih dengan baju perang ya, kira-kira menurut kalian, saya akan apakan kalian? Sekarang saya raja, saya berkuasa, dulu kalian hina saya di Mekah. Selama 13 tahun Nabi disiksa, lagi sholat dituangin kotoran di tubuh beliau, dikatakan penyihir segala macam gitu. Mereka bilang, wahai Muhammad, engkau adalah orang baik. Mereka puji-pujilah Nabi supaya jangan dihukum mati. Nabi bilang, tidak perlu kalian puji saya seperti itu. Tapi ketahuilah, saya sudah maafkan kalian semua. Mereka kaget. Iya, Nabi maafin. Padahal itu pasukan menang dan tinggal ambil keputusan menggal kepala atau ambil hak harta. Mereka dimaafin semua. Hartanya semua tidak jadi harta rampasan perang. Bahkan dimaafkan semuanya Pak Ya, Ustadz. dimaafkan semua orangnya. Harta yang mereka punya, biasanya kalau perang itu kan jadi harta rampasan perang. Itu semua tidak diambil. Jadi betul-betul pembebasan secara total. Jadi ini dalam Islam itu ini sebenarnya. Banyak orang salah faham. Makanya kita bedain mana kafir harbi, mana kafir zimmi. Kafir harbi saja yang sudah keluar untuk berperang, masih ada adab-adabnya. Gak boleh mutilasi tadi, gak boleh bakar, gak boleh segala macam. Dan kafir zimmi, mutlak gak boleh diganggu. Bahkan ada kata Nabi SAW begini, Man ada zimmiyan kuntulau khasiman yawmal qiyamah. Siapa yang menyakiti seorang kafir yang dibawa naungan atau perdamaian dengan muslim, maka dia akan menjadi musuhku hari kiamat. Nabi akan musuhi. Jadi gak boleh. Ada hadis yang lain begini, Man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah. Wa nariha al-tujam min masirta arba'ina kharifa. Begini artinya Quran lebih. Kata Nabi SAW, siapa yang membunuh mu'ahad. Mu'ahad itu orang kafir yang ada kesepakatan damai dengan umat Islam. Kita nggak ada perang ya. Kalau ada satu orang muslim bunuh itu, orang kafir yang dalam mu'ahad itu, dalam kesepakatan damai, maka dia tidak akan mencium bau surga hari kiamat. Dan ketahuilah, bau surga tercium dari jarak 40 tahun. Walaupun dia muslim, dia bisa masuk neraka. Kalau dia bunuh seorang kafir tanpa alasan. Jadi ada adab-adab dan tata krama. Setelah saya jelaskan semua dok panjang lebar sama beliau. Jadi beliau tuh jelekin Islam 20 menit, saya ceramai dia 40 menit dok. Karena kita 1 jam kan tadi perjalanan ke Surabaya. Terus dia salaman sama saya pada saat dia bilang, terima kasih. Saya terbuka wacana saya tentang Islam. Terus dia bilang, saya pun punya Quran terjemahan di rumah saya pelajari. Udah salaman sama saya terus pergi. Walaupun saya tidak sempat waktu itu lanjutin lagi apa-apa, tapi minimal saya bisa menjelaskan Islam yang benar itu seperti ini loh. Dan itu faktanya. Pak Ustadz, saya jujur ya, selama saya dengar, ini luar biasa sekali Pak Ustadz. Makanya saya bilang kalau nggak kenal dengan Islam, maka nggak sayang ya Pak Ustadz. Dan lebih terkejutnya lagi, saya mendengar kisah ini dari seorang Ustadz Khalid Basalamah yang terkenalnya killer, terkenalnya serem, kejam kayak gitu punya ya. Tapi Waduh, jangan bilang saya kejam deh. ini bukan cuma saya Pak Ustadz, yang lain juga pasti setuju. Saya sebenarnya lebih kepada tegas dok. Dan saya tegas itu pada hal-hal yang dibutuhkan ketegasan. Kan nggak mungkin kita bicara surga neraka, kemudian kita bercanda-bercanda gitu. Apa pesannya akan sampai kepada orang kan gitu. Tapi ada saja mungkin kalau kita bercanda. Di pengajian begini, pernah ada yang tanya gini, Ustadz, iblis punya istri. Ada yang nanya gitu pertanyaannya. Terus saya bilang, maaf saya nggak hadir pernikahannya. Loh iya, satu masjid itu sempat ketawa gitu kan. Loh iya, saya nggak hadir. Untuk apa tanya istrinya iblis? Udah cukup iblis itu adalah musuh manusia. Dia suka misalnya sudah kita menghindar dari dia.
Agama mengajarkan cara menghindarinya dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, jangan ikutin bisikan negatif, ya selesai. Gitu Oke. kan? Pak Ustadz, saya ngobrol dengan istri saya, baru kemarin saya ngobrol dengan istri saya. Semakin banyak saya belajar dengan Ustadz Khalid Basalamah, saya bilang ya, saya ngerasa Islam ini agama yang luar biasa sekali, saya bilang. Agama yang luar biasa sekali, agama yang lengkap, komplit, baik, dan luar biasa sekali, saya bilang. Dan apalagi saya mendengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid tadi, ini luar biasa sekali. Cuma permasalahannya Pak Ustadz, kenapa agama yang sebagus ini Pak Ustadz, pada implementasi di lapangannya, itu tidak seindah apa yang kita ceritakan sesuai dengan, apalagi kita mayoritas Islam. Ini agamanya bagus sekali Pak Ustadz, tapi pada kenyataannya di lapangan, banyak yang tidak melakukan itu. Contoh Pak Ustadz ya, ada yang beribadah misalnya, didatengin oleh umat. Pada waktu bulan puasa kayak gini punya, ada yang berdagang, disamperin oleh umat kayak gitu punya. Bukan dibilangin baik-baik atau apa. Itu kan membuat image-image orang yang tidak kenal Islam, yang tidak mendapatkan penjelasan Pak Ustadz kayak gini, dapat kesan itu kayak, wah ini agama yang keras, agama yang kasar, memaksakan kehendak Pak Ustadz. Apa sih yang buat ilmu dengan apa yang mereka lakukan ini nggak nyambung? Padahal bagus sekali nih Pak Ustadz. Iya, karena mereka tidak jadi Muslim yang benar. Mereka cuma Islam KTP. Lah iya, berapa banyak maaf dok orang yang bernama Muhammad dan bernama Aisyah. Muhammad itu nama Nabi Muhammad ya. Istri Nabi namanya Aisyah. Tapi tidak ada ciri Muhammad dan Aisyah pada diri mereka. Tidak sholat, tidak puasa, gitu kan. Ugal-ugalan, ganggu orang, ya kan gitu. Yang perempuannya mungkin tidak berhijab. Seperti itulah. Mereka memang tidak melaksanakan, tidak menjalankan Islam ini. Tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Makanya setiap kali ada orang mau syahadat dengan saya dok. Hampir setiap kali mau masuk syahadat masuk Islam di masjid atau datang ke kantor, saya selalu tanya dulu, kenapa Anda mau masuk Islam? Ada selalu live tuh, dan sampai sekarang juga ada sering angkat di media kami. Kalau ada yang menjelaskan misalnya karena mau faktor pernikahan, ada yang mungkin faktor ekonomi, ada yang mungkin faktor politik karena tahu Indonesia mayoritas Muslim, atau faktor ajakan teman saja, ikut-ikutan, seremoni, testimoni. Semua saya luruskan. Saya katakan, Islam itu agama. Agama itu panduan hidup. Anda syahadat ini 1 menit saya pandu. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Tidak diterjemahkan pun sebenarnya sudah dianggap masuk Islam dengan syahadat dalam bahasa Arab. 1 menit. Tapi setelah itu Anda harus tahu. Makanan Anda, minuman Anda, pakaian Anda. Semuanya pergaulan, pendapatan. Semua diatur oleh Islam. Bersedia nggak? Tidak jadi nikah sama orang yang Anda suka. Tetap Anda berpegang pada Islam. Anda mendapatkan modal usaha atau tidak dapat modal, Anda tetap jalankan Islam. Ini panduan hidup. Kalau bersedia, oke saya pandu syahadat. Gitu. Jadi biar mereka faham. Karena memang terlalu banyak umat Islam yang mereka sayang. Mereka itu hanya memahami Islam ini yang cuma kena nama. Mungkin karena apa saja yang orang tuanya kebetulan minim agama, lalu kemudian mereka disekolahkan lagi di sekolah umum, bukan di pesantren, tambah nggak paham. Gitu kan. Akhirnya mereka jalan ya apa aja. Bekal, misalnya contoh orang tua cuma bilang, jujur ya nak. Jujur itu salah satu dari substansial bahasan akhlak dalam Islam gitu ya. Oke. Harus ada jujur, ada amanah, ada tanggung jawab, ada berbakti, ada banyak gitu. Tapi mereka nggak tanamkan itu. Jadi lalu mereka anggap itu bukan bagian dari Islam. Padahal sebenarnya itu substansialnya Islam. Ya seperti itu. Jadi kenapa banyak dok? Karena mereka memang nggak dalamin Islam itu. Oke. Kalau gitu pertanyaan saya kayak gini Pak Ustadz. Menjadi seorang Islam, kita bilang minimal, medium, maksimal. Kalau maksimal sudah tahu ya kayak Ustadz Khalid. Oh iya, enggak. Saya masih banyak belajar, bukan. Iya. Oke, kita bicara minimal dulu Pak Ustadz. Kalau menjadi seorang Islam, minimalnya itu harus apa sih yang harus dilakukan? Harus hafal apa dan harus lakukan apa bahwa itu minimal Islam itu seperti itu? Rukun Islam ada 5. Wah berat Pak Ustadz. Enggak, ya itu. Minimalnya langsung 5 Pak Ustadz. Loh sebentar, tapi 5 ini semua simple. Nah simpelnya gimana? Syahadat. Betul-betul Richard masuk Islam. Sudah, oke, mudah. 1 menit kan? Oke. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini dok, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Ini sebenarnya dok, kalau kita hitung menit ya, per satu sholat ini maksimal 10 menit, maksimal. Rata-rata orang sholat itu 3-5 menit. Tapi kalau 10 menit itu sudah dengan tenang, namanya tumak nina, tenang. Jadi kalau kita hitung 10 menit subuh, duhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, itu berarti 50 menit. Kita masih punya waktu 23 jam plus 10 menit untuk aktivitas yang lain. Bekerja, apa sajalah. Gitu kan. Selama itu tidak haram, maka dia dapat pahala. Haram, dia dapat dosa. Jadi sholat tidak mengambil waktu. Dan ini adalah absensi.
kita sedang absen kepada Allah. Gini dok ya, saya biasa kasih rasional masalah sholat. Bayangkan kita kerja di satu perusahaan, kita sebagai staff, dan owner perusahaan bilang begini, khusus kamu, satu hari saya kasih kesempatan kamu 1 jam, jam 12 sampai jam 1 siang, boleh masuk ke ruangan saya, boleh sampaikan apa saja yang kamu inginkan. Saya akan kasih. Khusus staff itu misalnya. Kelebihan dong, malah bukan menjadi tugas, malah itu kan... Ya, berarti dia merasa, pertama dia dekat sama owner. Yang kedua, semua apa yang dia mau dikasih. Apa aja dia minta akan dikasih. Kesempatan. Setiap hari sekali. Ini baru sekali dok. Kita 1 hari 5 kali absen kepada Allah. Minta kesehatan, minta keturunan, minta dimaafkan dosa. Ini sholat. Sholat itu doa. Oke. 1 hari 5 kali. Mungkin dokter dulu kalau Kristen kan seminggu sekali. Nah ini orang Islam sehari 5 kali. Iya. Jadi sholat itu gak berat. Ringan sekali. Apalagi kita seperti menyampaikan. Ini duhur ke asar nih. Kita tidak sengaja. Setelah saya melakukannya cukup berat Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz. Ini saya ngomong dulu Pak Ustadz. Kalau misalnya agama lain kan doa itu duduk aja Pak Ustadz ya. Kalau ini kan harus wudhu dulu Pak Ustadz. Itu siap-siap. Terus saya sudah cobain sholat. Diajarin Pak Ustadz. Ternyata ada stretchingnya, gerakannya kalau benar ya Pak Ustadz ya. Sampai gemeter kaki saya Pak Ustadz. Sebenarnya gini dok. Orang kalau mau jadi juara. Atau menjadi olahragawan misalnya. Saya A, B, C, D. Semua ikut olahraga nih. Sama-sama gym. Kita akan temukan siapa yang akan sukses nanti. Setahun kemudian. Saya yakin ini 4 ini tidak mungkin sama. Yang mau konsisten. Dan menganggap itu adalah sesuatu yang habit. Oke, ini menyenangkan buat saya. Maka dia akan sukses tuh. Badannya akan bagus. Tapi orang, aduh beban, capek, berat. Ya udah. Tergantung persepsi. Iya, oke, siap Pak Ustaz. Nah, makanya dalam Islam itu ada namanya niat dok. Apa itu niat? Sugestinya. Sugesti kita positif. Orang kalau puasa, apa yang membuat dia bisa tahan sampai dia maghrib tak makan, tak minum? Karena niatnya. Sugesti. Saya tahan lapar dan minum sampai azan maghrib. Tahan. Bahkan sampai azan pun cuma minum air putih sama makan kurma. Sholat maghrib oke. Gak ada yang mati, gak ada yang apa kecuali azannya datang gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya habis tarawih baru makan. Karena masih terasa kenyang gitu ya. Hanya dengan makan berapa butir kurma, minum sirup, minum susu. Cukup gitu ya. Nah seperti itulah. Nah ini, jadi sholat itu bukan beban. Ini 2 ya. Syahadat 1 menit. Ya kemudian ini sholat cuma 50 menit kalau digabung semua. Kita bicara yang wajib ya. Kalau sholat sunnah itu seperti orang di kantor itu lembur. Nah, kalau dia lembur dia dapat ekstra bonus. Tambahan. Nah, itu sholat sunnah. Yang ketiga itu adalah zakat. Zakat ini harta orang kaya dihitung secara akumulasi dalam setahun memenuhi 2 syarat. Haul 1 tahun. Misalnya Ramadan ke Ramadan. 1 tahun kan 12 bulan. Terus selama 1 tahun itu dia memenuhi syarat kedua namanya nisab. Nisab itu 85 gram emas. Kalau harta dokter dalam 1 tahun itu minimalnya, contoh kita anggap emas 1 gram 1 juta aja. Sekarang kan sudah 2 juta lebih. 1 juta misalnya. Berarti dia 85 juta. Nah kalau 85 juta itu standar 12 bulan itu sama semua. Nggak pernah turun. Maka nanti di akhir bulan ke-12 dokter mengeluarkan 2,5%. Oke. Fungsinya itu untuk mensucikan harta. Suci harta kayak gini. Saya misalnya punya restoran nih. Ya. Kan saya nggak tahu nih konsumen yang makan uangnya halal atau haram. Saya nggak tahu. Oh. Nggak mungkin saya tanya. Yang datang, kamu halal nggak? Kalau halal baru boleh makan. Kan nggak mungkin. Saya nggak tahu nih uang zina kah, uang riba kah, manipulasi data kah, maling, kita nggak tahu. Atau mungkin uang warisan, kita nggak tahu, uang halal misalnya. Jadi caranya gimana? Islam datang mengatur zakat. Zakat ini pensucian harta. Jadi income kita dalam 1 tahun, kalau bercampur dengan halal sama haram, yang haramnya itu kalau kita tidak tahu ya, kalau kita tahu kita wajib keluarin. Kalau kita tidak tahu zakat mensucikannya. Ini fungsinya. Dan kecil, 2,5%. Jadi kalau 100 juta misalnya, 2,5 juta. Itu pun kita boleh keluarkan sendiri. Kita cari orang miskin, tetangga kita, keluarga kita. Bebas siapa saja. Ya, jadi ada 8 golongan penerima zakat. Orang fakir, orang miskin, para mu'allaf, ya, orang yang terlilit utang, pembebasan budak, jihad di jalan Allah. Nah itu orang yang terputus jalan, misalnya lagi safar dari Surabaya ke Jakarta, kehabisan bekal, dia mau pulang lagi nggak ada, nah itu semua boleh kita bantu. Ini yang ketiga zakat. Jadi setahun sekali. Dan syaratnya bagi yang mampu. Kalau orang tidak mampu nih, salah satu contoh tidak mampu gini dok. Kan Pas-pasan.
Atau pengangguran. Betul. Jadi salah satu penerima zakat itu adalah fakir lalu miskin. Beda loh ya. Kan kita gabung tuh di sini, fakir miskin. Fakir itu siapa? Orang yang nggak tahu mau makan apa hari ini apalagi besok. Nggak punya apa-apa sama sekali. Kalau orang miskin punya income tapi nggak cukup. Driver misalnya, contoh ART, contoh mereka gajinya 3 juta. Misal contoh, atau 5 juta. Gaji ini ternyata dengan anak 3, anak 4, mereka nggak cukup. Mereka harus utang setiap bulan 1 juta. Ini berarti penerima zakat. Walaupun dia punya income. Karena income nggak cukup. Jadi memang yang ngeluarin zakat itu orang yang sudah berlebihan. Oke. Jadi makanya dikatakan zakat bagi yang mampu. Nah gitu. Yang keempat puasa Ramadan. Ini dok, terapi kesehatan puasa ini. Setelah 11 bulan, kan itu sebut setahun sekali kan. Setelah 11 bulan, kita makan, minum, dingin, pedas, asam, manis, pokoknya semua lah. Ini butuh terapi nih. Kalau kendaraan tuh mobil diservis. Nah Ramadan itu servis. Makanya puasa itu sangat sehat kan gitu. Nah Islam mengatur itu. Puasa setahun sekali. Untuk kesehatan kamu sebenarnya. Nomor 1 ketaatan kepada Allah. Tapi ini untuk kesehatan. Nggak ada orang puasa tuh mati kecuali ajalnya datang. Puasa itu makin sehat. Dan sekarang makin majunya teknologi makin terbuka kan. Ternyata puasa itu sehat banget ya gitu. Yang terakhir yang kelima itu haji. Haji juga sekali seumur hidup. Ini 1 menit syahadat, sholatnya cuma 50 menit, kalau 10 menit satu sholatnya. Zakat setahun sekali bagi yang mampu. Puasa Ramadan setahun sekali untuk kesehatan. Haji sekali seumur hidup. Kalau itu minimalnya, maksimalnya kayak gimana? Saya penasaran. Maksimalnya tinggal ditambah yang sunnah-sunnah. Ditambah ya. Berat kali jadi Islam. Masalahnya dokter sudah terlanjur persepsi berat. Coba kalau persepsinya pertama. Mohon maaf teman-teman, sepertinya saya salah bertanya dengan guru. Itu beneran Pak Ustadz? Seminimalnya 5 itu Pak Ustadz? Iya rukun Islam. Gak bisa di... Tidak, kan gini. Kan tadi kalau misal contoh ya. Dia udah syahadat, dokter syahadat. Sekarang tinggal sholat. Ya kan? Sholat nih. Zakat kan contoh tidak punya kemampuan. Kan berarti tidak ada. Oke. Ya. Puasa Ramadan nanti setahun sekali. Oke, nanti kalau Ustaz. karena belum dijalankan. Haji tidak mampu, ya sudah. Berarti cuma 3. Oke. Ya kan? Cuma syahadat tadi sudah. Sholat sama puasa. Puasa. Gitu. Mudah-mudahan mudah bagi kalian. Mudah bagi kami gitu. Iya, mudah bagi kita semua. Iya, bagi kita semua. Waduh. Bagi kita semua. Karena doanya hanya untuk orang lain. Tapi itu minimal Islam harus seperti itu ya berarti ya? Iya. Karena memang itu rukun Islam. Dan kalau dokter sudah berpegang pada itu sudah cukup sebenarnya. Makanya pernah ada datang orang begini. Ini di masa Nabi unik ya. Ada orang datang bilang gini dok. Dia belum muslim. Dia datang jauh-jauh dari negerinya dia. Dan kelihatannya memang kayak orang asing. Karena penampilannya bukan penduduk Madinah. Lalu datang ke Mesir lalu dia mengatakan begini. Siapa di antara kalian Muhammad? Dia belum tahu Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad waktu zaman itu tidak ada foto. Orang nggak tahu. Terus Nabi bilang, saya. Waktu itu Nabi SAW lagi duduk santai dengan para sahabat. Dia mengatakan, saya ingin bertanya pada anda. Apakah boleh saya diizinkan bertanya? Dia bilang boleh, silahkan. Dia bilang, apakah Allah, dia bilang gini, siapakah yang menciptakan langit dan meninggikannya? Kata Nabi Muhammad SAW lagi santai nih, lagi duduk santai, Allah. Dia bilang, siapa yang menghamparkan bumi? Sehingga bisa cocok tanam, bisa bangun di atasnya, bisa ambil hasilnya gitu kan. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Dia bilang, siapa yang tancapin gunung-gunung? Sekian banyak di muka bumi. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Orang itu, dok, dia mengucapkan kata-kata setelah ini membuat Nabi lagi duduk santai langsung duduk serius. Dia bilang gini, saya mau tanya dengan anda atas nama Allah yang meninggikan langit, yang menghamparkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutus anda sebagai Rasul kepada kami? Nabi Muhammad lagi duduk santai langsung duduk serius. Lalu mengatakan, iya. Orang ini tanya lagi. Saya tanya lagi kepada anda. Atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada anda menyampaikan pada kami untuk kami sholat sehari 5 kali? Dan Nabi Muhammad SAW bilang, iya. Saya tanya lagi atas nama Allah yang tinggikan langit, hamparkan bumi, nancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda untuk memerintahkan orang kaya kami mengeluarkan hartanya setahun sekali kepada orang miskin kami? Zakat. Kata Nabi SAW, iya.
Saya tanya lagi atas nama Allah yang mendirikan langit, menghamparkan bumi, menciptakan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan Anda menyampaikan pada kami agar kami puasa sebulan Ramadan? Dia bilang iya. Saya tanya lagi atas nama Allah yang mendirikan langit, hamparkan bumi, menciptakan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan Anda menyampaikan pada kami agar kami haji sekali seumur hidup ke Baitullah? Maksudnya ke Ka'bah. Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam dia. Lalu dia bilang begini, kalau saya, sebelum syahadat dia bilang begini, maaf, ada tadi riwayatnya. Dia bilang, kalau saya jalankan itu, tadi itu rukun Islam kan, apa yang saya dapat? Kata Nabi SAW, Anda akan masuk surga. Dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, saya tidak akan tambah dan kurangi. Lalu orang itu pergi. Maksudnya ini saja yang saya kerjain, cukup. Karena ini sudah panduan hidup, saya kalau mati masuk surga, selesai. Lalu orang itu pergi. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Itulah Islam. Islam itu simpel. Rukun Islam kok. Luar biasa ya, di episode ini aku ngerasa dapat ilmu Islam yang baru. Beneran loh, aku benar-benar dapat vibes Islam yang benar-benar Islam. Nggak percuma memang kita bawa Ustaz Halid Basalamah ke sini ya. Makasih Pak Ustadz. Kita lanjut lagi selanjutnya, tapi jangan lupa support kita. Ini dari sponsor kita, pusatemas.id ya. Jadi bagi kalian semua yang pengen jualan emas, ini pas lagi lebaran banyak banget orang yang jualan emas, pengen modal untuk lebaran, untuk kumpul-kumpul di rumah. Kalian jual aja di pusatemas.id. Kalian bisa datang ke Pusat Emas, ada banyak banget cabangnya. Kalian bisa cari di Instagramnya. Di situ kalian bisa jual emas kalian, baik emas yang sudah patah, yang nggak ada surat, atau emas-emas kalian, pokoknya kalian bisa jual dengan harga tertinggi saat itu. Kalian datang, ada alatnya di situ, nanti dicek sesuai dengan karatnya, dan sesuaikan dengan harga saat itu juga. Dia jamin, dia akan kasih harga tertinggi untuk kalian semuanya. Jadi kalian pengen jualan emas, kalian beli, kalian jual di pusatemas.id, jualan emas dengan rasa aman. Ingat ya, dia ngomong sendiri, jualan emas dengan rasa aman. Jadi kalian tuh benar-benar aman dan nggak pakai deg-degan. Makasih Pak Ustadz, semoga kita semua dilancarkan ibadah puasanya. Mari kita tutup podcast kita kali ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.